Scorpio, kembali lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Gimana bulan Oktober ini, ya kan? Dengan energi gerhana matahari kita udah tahu dong, ya kan? Yang menggambarkan tentang Pafdi. Gue nggak akan membahas itu, tapi gue akan membahas energinya, ya. Kita lihat apa dampaknya buat Scorpio, ya kan? Di bulan Oktober ini, nggak hanya ada gerhana matahari, ya, tapi juga ada purnama. Bukan gerhana bulan, ya. Gerhana bulan kemarin. Bulan ini adanya purnama di Aries, tapi bukan berarti nggak intens, ya, tetap intens karena dia bersinggungan dengan Mars di Cancer dan juga Pluto di Capricorn. Oke. Belum lagi Jupiter yang juga retrograde tanggal 9 ini. Dan dia sextile atau dia nge-support, ngedukung untuk yang namanya healing, ya. Karena dia sextile atau nggak nge-support si Chiron yang retrograde juga di Aries. Coba kita lihat apa yang terjadi pada Scorpio. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai dan jangan paksakan untuk sesuai, ya. Cross watcher, kalian welcome untuk nonton karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian, tapi jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke? Let's go. Scorpio di bulan Oktober 2024. Apa dampaknya maksudnya semua energi semesta di bulan Oktober ini dampaknya apa untuk Scorpio? Saran dan petunjuk untuk Scorpio di bulan Oktober 2024. Saran petunjuk untuk Scorpio. Scorpio Oktober 2024. Oh ya, selamat ulang tahun juga ya untuk Oktober yang ulang tahun di akhir. Oke. Anyway, tema kalian di bulan ini Queen of Pentacles. Ya. Atau gue bisa bilang ini deh. Ini yang memang keluar. Ini tema bulan kalian. Karena ini tadi kejepit ya. Gue keluarin. Ini aja yang keluar. Tema kalian bulan ini itu ini. Eight of Swords. Ya. Eight of Swords. Dan energi kalian saat ini Nine of Wands. Apa yang perlu kalian syukuri? Ten of Pentacles. Apa yang kalian perlu release atau let go? Six of Pentacles. Obstacles atau rintangan kalian di bulan ini? Seven of Pentacles. Saran dan petunjuk untuk Scorpio. Lemon, the Word. Under the deck, Four of Wands. Ini gue jelasin ini faktor X ya. Kartu yang kejepit tadi keluar. Queen of Pentacles, energinya Capricorn. Di Capricorn ada Pluto, ya kan? Buat Scorpio, itu untuk Scorpio, ini tentang mindset kalian sendiri yang kalian sangat, kepedulian kalian ya. Kepedulian kalian kepada orang-orang yang kalian sayangi, gitu ya. Bikin kalian kejepit kayak, bikin kalian merasa gitu. Ya. Ini faktor X. Jadi mindset kalian, perspektif kalian, bagaimana kalian kepedulian kalian atau bagaimana kalian menjaga ya orang-orang yang kalian sayangi itu ya, mungkin perlu dirubah
ya, karena Pluto ada di Capricorn, ada transformasi di situ, ya. Dan tema kalian di bulan ini, kalian dapat Eight of Swords, energi Gemini. Energi Gemini. Di Gemini ada Jupiter. Ya, Gemini buat Scorpio, itu ada tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. Sifatnya finansial atau warisan, ya. Warisan finansial yang bukan punya kalian, gitu. Milik bersama. Bagaimana kalian mau mengorganisir itu? Ya. Kalian punya kekhawatiran, kecemasan, ya, karena Jupiter ada di Gemini, itu akan digede-gedein sama dia, diparabolin sama dia. Ya. Energinya Jupiter tuh dimanapun dia berada, dia akan membesar-besarkan tentang itu, gitu loh. Nah, sedangkan buat Scorpio itu tentang bagaimana bisa jadi gonogini, ya kan, bisa masalah warisan, ya, bisa masalah harta. Intinya bukan punya kalian sih. Dan Jupiter, bicara tentang Jupiter retrograde, kan tadi gue bilang, Jupiter retrograde di Gemini, ya, tanggal 9, dan dia sextile dengan Chiron, ya, Chiron, yang retrograde juga di Aries. Chiron itu kan the wounded healer. Dia yang akan, nge-heal, ya. Dia yang akan menyembuhkan trauma-trauma. Jadi bagaimana, karena sextile itu nge-support. Jadi bagaimana Jupiter itu adalah juga dia akan memperlihatkan kepada kita secara energi, ya. Dia akan memperlihatkan batasan-batasan kita, gitu loh. Dan bagaimana kita akan mendapatkan berkah itu, gitu ya. Kalau kita melampaui batasan-batasan kita. Karena Jupiter itu tentang berkah spiritual, ya kan, planet of luck, gitu loh, keberuntungan, gitu. Nah, dia bersinggungan dengan si Chiron yang retrograde juga di Aries. Nah, buat Scorpio itu di dalam keseharian kalian, dan itu juga berkaitan mungkin untuk beberapa dari kalian, ya, ini tentang kesehatan kalian sendiri, ya. Kalau kalian masih membatasi atau terbatas, terbatasi oleh hal-hal yang sifatnya materi atau warisan atau apa, gitu ya, entah itu properti, apapun itu, ya. Bagaimana kalian melampaui trauma-trauma kalian itu? Kalau kekhawatiran kalian berdasar untuk kesehatan kalian, ya, bagaimana kalian bisa melampaui itu? Kekhawatiran kalian akan hal-hal itu, ya, warisan itu, ya, properti mungkin, finansial mungkin, ya, gonogini mungkin, ya. Dia akan nge-healing. Yang pertama di healing itu adalah trauma kalian. Bagaimana kalian melayani orang lain pun, ya, karena bicara tentang Chiron di Aries, buat Scorpio itu adalah kebiasaan-kebiasaan kalian, kesehari-harian kalian, entah itu pekerjaan kalian, ya. Bagaimana kalian melayani orang lain pun termasuk, ya. Jadi kalau kalian punya trauma di daerah situ, ya, itu yang kalian perlu hadapin juga. Energi kalian saat ini, Nine of Wands, kalian capek. Kalian merasa udah sampai ke batasnya nih kalian untuk berjuang, gitu. Ngemikul semua beban, gitu lah. Tanggung jawab lah, apalah, gitu kan. Entah itu ya warisan tadi, ya kan. Hal-hal yang sifatnya finansial mungkin, atau gonogini, gitu kan. Ya, mungkin kalian capek. Ini energinya Sagittarius.
Venus masuk ke Sagittarius bersamaan dengan Purnama di Aries. Au, ya kan? Bersama dengan Chiron retrograde di Aries. Purnama konotasinya adalah ending, ya kan? Kalau kalian istilahnya lagi-lagi di Aries itu di rumah kelima keenam buat Scorpio ya. Pekerjaan kalian mungkin ya. Kebiasaan-kebiasaan kalian yang mungkin kalian udah capek melakukan apapun yang kalian lakukan selama ini ya. Kalian akan mengakhiri itu kayaknya. Kalian tinggal rilis aja nih. Karena habis 9-10 ending gitu. Ya energi kalian capek. Apa yang kalian perlu syukur? Ten of Pentacles. Kalian punya keluarga. Kalian cukup stabil. Kalian punya kalian punya keluarga dan kalian stabil. Ini energinya Virgo. Kalian punya lingkungan yang mumpuni kurang lebih gitu. Ya. Lingkungan kalian tuh mumpuni kok. Jadi kalian syukuri. Apa yang perlu kalian let go atau release? Six of Pentacles. Ini giving and receiving ya, energinya menerima dan memberi. Ini energi Libra. Kita baru ngelewatin energinya si ini kan, gerhana matahari di Libra. Kita masih di seasonnya Libra. It's all about, buat Scorpio, it's all about karma. About tentang hal-hal yang sifatnya di luar kemampuan kita untuk mengerti, pahami. Tentang kegelapan itu sendiri. Alam bawah sadar, ya. Kalau memang kalian menuntut keadilan mungkin ya. Menurut kalian nggak adil ya. Gini, yang adil menurut manusia itu mungkin nggak sepadan dengan yang namanya adil menurut semesta. Apalagi yang namanya cinta. Adil itu kayak mana sih? Emang ada keadilan di dalam cinta? Energi Libra buat Scorpio yaitu karma atau alam bawah sadar kalian ya. Yang ingin mungkin kalian mencoba untuk ngebalancing ya. Menciptakan balancing gitu ya. Ya, nggak perlu juga. Release. Let go. Bicara tentang energi gerhana matahari, yang ada juga South Nodes di sana, ya. South Nodes itu segala kebiasaan-kebiasaan kita, yang kita udah ngelotok tahu, gitu loh ya. Yang memang perlu dirilis South Nodes, karena kadang itu menghambat kita untuk mencapai kemana tujuan kita, gitu loh, ya. Dan Mercury, mindset, pola pikir, atau cara kita berkomunikasi, kalian berkomunikasi ya. Dan juga Lilith, segala hal Lilith itu sisi emosional kita yang selalu kita coba tekan, nggak kita akuin, gitu. Kita nggak beri perhatian gitu ya. Itu semuanya bertentangan dengan Mars di Cancer. Buat Scorpio, jadi Mars di Cancer itu kan sangat-sangat sensitif ya energinya. Bawaannya mudah kebakar gitu loh, mudah kesentil gitu. Nah, Mars di Cancer buat Scorpio itu ada di masalah moral mungkin. Ya. Secara moral lu nggak terima gitu, nggak adil. Gitu.
Entah itu perbedaan ini masalah keyakinan juga gitu loh. Sesuatu hal yang membuat kalian tersentil gitu, secara moral gitu kan. Ya bicara tentang yang memang baru saja terjadi ya kan. Itu secara global gitu kan, mungkin kita kesentil juga kan. Secara moral nih nggak bermoral banget sih itu si itu si Pafdi ya kan. Tapi kan kita nggak mau bahas itu ya. Itu gelap banget sih gitu. Dark banget sih tuh gitu ya. Ya kan? Contoh aja, rilis saja. Apalagi kalau itu emang nggak berkaitan dengan kita ya kan, nggak perlu juga kita deep into that gitu loh, digging into something that is not even ours. Kalau emang bukan apalagi yang bukan milik kita ya, kuasa kita ya, dilepas aja. Gitu. Obstacle atau rintangan kalian di bulan Oktober ini adalah Seven of Pentacles. Kalian mencoba dengan energi Seven of Pentacles ini, kalian mencoba untuk melihat gimana sih sekarang gitu. So far kayak gimana sih gitu. Sejauh ini gimana sih perkembangannya gitu ya. Kalian mencoba untuk bersabar, ngelihat perkembangannya gitu kan. Ini energinya Capricorn. Energinya Capricorn. Maaf. Ini energinya Taurus. Ini energinya Taurus. Taurus buat Scorpio. Ini masalah partnership. Profesional atau personal ya. Jadi kalian mencoba untuk ya obstacle kalian itu untuk lebih bersabar. Untuk melihat perkembangannya so far tuh kayak gimana gitu. Dan ada Uranus ya di Taurus. Uranus retrograde. Jadi jangan meledak dulu. Jangan meledak dulu. Kalian diminta untuk bersabar kayaknya. Ya. Saran dan petunjuk untuk Scorpio. The World. Ini energi Saturn. Saturn di Pisces ya. Dan Neptune juga di Pisces. Dan The World ini juga tentang sesuatu yang sudah selesai. Yang sudah berakhir. Itu bisa karma. Karena itu bicara tentang Saturn ya. Sesuatu yang mengikat tapi sudah selesai. Untuk Scorpio, energi Pisces itu ada di masalah anak mungkin. Untuk beberapa dari kalian ini tentang anak. Ya, untuk beberapa dari kalian ini tentang kreativitas. Untuk beberapa dari kalian ini tentang project. Ini tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri. Tentang bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian atau hobi kalian. Ya. Sudah berakhir. Untuk beberapa dari kalian ini juga tentang romance. Ini general reading. Kalau kalian butuh personal reading, kalian itu tinggal di bawah itu box description gue. Ada link ke WA gue. Kalian bas gue aja ya. Jadi gue cuma nyebutin secara general ya. Ini ada sesuatu yang berakhir. Entah mungkin beberapa dari kalian beneran ini tentang anak ya kan. Mungkin anaknya udah gede ya kan. Udah gak harus dipikirin lagi ya kan. Ini sifat ke mami ya, mami. Mom, ibu. Tadi yang kejepit tadi tuh. Kalian minta lebih grounded lagi ya. Untuk melepas juga yang namanya mother roots ya. Kalau emang anaknya udah gede ya kan. Jangan terlalu mengikat juga. Alam bawah sadar kalian, subconscious mind, kalian dapat Four of Wands. Ini kebahagiaan dalam keluarga. Ini fondasi yang solid, ya kan? Ini energi Aries.
Ini juga bisa jadi properti ya. Ini akan ada kebahagiaan yang jelas. Ya. Akan ada kejelasan kalian. Untuk ya mungkin properti. Untuk keluarga kalian itu akan lebih bahagia, ya kan? Fondasi yang solid, ya, yang kuat, gitu, ya. It's a good thing though. Yes, Scorp. Udah segitu aja, semoga resonate. Kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, and share. Makasih udah nonton. Bye, Scorp.